masih ada kayak ketakutan gitu nggak sih, maksudnya di dunia entertainment masih ada orang ketiga atau segala macam gitu, masih ada ketakutan nggak walaupun seromantis itu gitu? Kalau itu mah nggak cuma di dunia entertain ya, dimanapun. Iya. Karena jujur, makanya di sini banyak orang yang melihat, wah enak banget nih Janita Janet, perlakukan sespesial itu. Halo para perempuan hebat. Kita tidak akan mungkin mendapatkan sesuatu yang spesial kalau kita tidak bisa menspesialkan orang lain. Itu kuncinya. Iya. Jadi pinter-pinternya kita tuh. Kan kalau misalnya saya udah suami istri ya, cara men-treatment suami di rumah kan nggak mungkin juga saya tontonkan di media. Yang itu mungkin nggak bisa orang lain lihat gitu kan. Orang cuma ngelihatnya, oh enak banget Janet diperlakukan seperti ratu dan segala macam. Tapi ya itu kita tuh punya trik-trik tersendiri. Kayak di rumah tuh aku mesti ngapain suami ya, supaya suami itu jangankan pergi keluar, kalaupun keluar sayang kamu ikut ya, sampai bisa kayak gitu tuh, itu ada triknya. Apa tuh mungkin? Triknya apa tuh? Ya Triknya apa tuh? biar tidak seperti itu. ini tanya aja langsung, ada orangnya di sini. Ya, Tapi Kak Janet ada bocorannya nggak sih? Gitu. Apa sih kuncinya? Ya, intinya selain komunikasi ya. Ya, komunikasi penting. Selain itu, karena Selain itu apa? Tapi bisnis kan laki-laki mau ada satu jiwa di dalam laki-laki itu yang mungkin semua orang tuh ada sebenarnya, cuma bisa diredam atau tidak, yaitu cara berpikir liar. Kan macam-macam tuh ekspektasinya, liarnya tuh bisa kemana aja. Ada yang ke kerjaan, ada yang ke cari rezeki, ada yang ke berteman, kemana-mana gitu. Nah, tinggal bagaimana kita mengatur itu untuk supaya dikonversikan nih cara liar berpikir liarnya itu kita konversikan. Oh ya udah deh, liarnya dalam pekerjaan, dalam bisnis, yang dimana dia kayak nggak punya ruang lagi. Oh, aku harus sama istri aku nih gitu. Jadi di rumah itu mungkin banyak perempuan yang kayak tadi balik lagi tidak memperhatikan hal-hal kecil yang memang itu tuh dibutuhkan sama. Tapi lebih cemburu siapa teh kalau bisa dilihat dari entah itu Kang Danu ataupun Teteh sendiri, lebih banyak walaupun tadi komunikasi di rumah lebih menspesialkan hal-hal yang kecil, tapi yang lebih paling cemburu tuh siapakah dari antara kalian? Dua-duanya cemburu. Karena gini, ketika misalnya nih kayak misalnya penampilan atau segala macam, aku selalu nanya sama suami, sayang aku pakai baju ini aman, sampai segitunya. Kalau dia bilang enggak, sayang ganti, oke aku nurut. Sesepele itu gitu. Oke, jangan sayang, jangan keluar. Oke, iya siap. Begitupun suami, kalau misalnya kan banyak banget nih perempuan di luaran sana ya, punten-punten ini mah, yang cuma ngelihat, wah suaminya Janet nih kaya, bisa ngasih ini itu. Ladies, gak semudah itu. Ya orang juga mau memberikan sesuatu, mau mengapresiasi orang, menspesialkan orang, ya kita harus bisa bikin dia spesial dulu. Nggak mudah. Nah itu tuh banyak banget tuh yang nge-DM apa tuh terang-terangan gitu loh, padahal mereka tuh tahu kan Mas Danu udah punya istri, tapi ya gitu namanya pelakor mah cari celah. Ya, tapi nyangka nggak sih Teh kalau sosok Mas Danu tuh yang akhirnya mendapatkan Teteh tuh diperlakukan sebegitu cantik, manis, dengan kemarin sempat dikasih kado yang kayak ternak kayak gitu ya, terus kasih uang tiba-tiba dibungkus pakai kotak kayak gitu. Ya mungkin nggak seberapa, tapi buat Janet itu tuh sangat-sangat bermakna banget. Makanya jangankan uang segitu, uang 10.000 aja kalau kita ngasih gitu kan, sayang ini ada kembalian, buat kamu aja lah, kasarnya kayak gitu kan. Perempuan kan cuma itu, ketika ada sesuatu yang berharga untuk orang lain tiba-tiba dikasih kepada kita, gimana sih rasanya gitu kan. Teh, penyanyi Dangdut itu kan pasti identik dengan pasti banyak show, banyak uangnya, dengan dia pendapatan juga banyak, dengan didampingi suami sendiri. Ya. Teteh sendiri ini kan juga mengacu kemarin seperti dari sahabat sendiri DP yang punya suami manajer yang memang harus bekerja juga, nggak cuma hanya. Apakah Teteh juga memanage itu nggak sih ke Kang Danu? Jadi emang belajar dari kesalahan. Iya. Saya udah aku duluan, meeting lagi di bawah. Coba ya Anda. Jadi ya kayak gitu. Tadi apa? Kalau misalnya Teteh sendiri juga memanage itu Enggak. Kang Danu. Belajar dari pengalaman. Kemarin saya melibatkan suami dalam manajemen itu memang sangat tidak bagus. Tapi pada saat dulu kan memang terpaksa karena nggak ada orang lain lagi, dan daripada uangnya saya kasih ke orang lain mau ngebayar manajer lain, yang mendingan pada saat itu ya mantan suami lah, kan dia belum ada kerjaan juga. Daripada dia nggak ngasih aku nafkah, yang dosa dia kan. Ya udah mendingan dia, tapi kita profesional aja. Saya ngasih
gaji. Tapi kalau dengan Mas Danu sekarang tuh sama sekali dia nggak mau ada hubungannya dengan manajemen, tapi dia jadi support system aku dalam karir. Apapun kemanapun kita selalu bareng-bareng. Begitupun dia di bisnisan, banyak orang yang nggak tahu mungkin ya. Jadi setiap dia ada kerjaan dan kemanapun kayak meeting aja, aku pasti ikut, aku nungguin. Dan mungkin buat aku hal yang baru ya, yang aku harus nungguin berjam-jam gitu ya, yang kita nggak kemana-mana, tapi ya aku enjoy aja nikmatin itu karena aku sambil support suami juga gitu. Kak Janet sempat memperingatkan nggak sih waktu itu sama Kak Devi ketika dekat sama Angga gitu? Sempat memperingatkan nggak? Aduh, nggak ada hak aku untuk memperingatkan orang ya. Kadang-kadang kan kebahagiaan orang mah tolak ukurnya beda-beda. Jadi ya itu mah hak pribadi. Nggak Janet bukan tipe orang yang kamu jangan sama ini, jangan begitu deh. Cuma dari pengalaman Janet sendiri, ya mungkin orang lain bisa menilai gitu. Banyak sekali laki-laki yang sekarang itu yang dalam arti gini, oh gua mah standarnya segini doang, jadi gua nggak usah capek-capek bekerja yang lebih deh. Padahal sebenarnya dia punya kapasitas untuk bisa lebih. Nah, dia tuh banyak banget yang pasangan-pasangan yang kayak gitu. Udahlah, istri gua aja udah cukup gitu. Nah, itu kan namanya mental block ya. Berarti Tete punya prinsip memang suami harus bekerja ya, Teh? Itu harus bukan tuntutan saya sih, tapi untuk dirinya dia sendiri. Kan saya pun sebagai perempuan ya nggak mau jadi beban buat orang lain, ya minimal saya bisa mencukupi kebutuhan saya sendiri, harus dengan kerja. Tapi kalau untuk cowok sendiri kayak nggak merasa bersyukur juga nggak sih ngelihat suami istrinya yang kerja, dia cuma manajer aja tapi masih kayak ada tingkah-tingkah yang lain gitu? Kenapa? Kayak kurang bersyukur nggak sih untuk mereka? Kakak juga ngalamin kan mantan suami. Itu mah di luar kapasitas saya sih kalau ngomentarin kayak gitu kan. Bahagia orang beda-beda, rumah tangga orang juga beda-beda. Yang pasti itu doa terbaik aku adalah di mana Allah mentakdirkan seseorang untuk bersama, berarti ada berkah dan makna yang harus kita ambil. Ketika memang harus berpisah, berarti ada sesuatu yang memang kurang tepat kita gitu. Jadi jangan pernah suzon sama Allah, pasti ada hal baik setelah itu. Itu sih aku percaya banget. Kan nanya tadi sempat bilang